Kali ini Mimin akan membagikan rangkuman film aksi sekaligus film tentang masa muda berjudul Boyhood. Film berlatar pada tahun 1980-an yang menceritakan kisah masa muda seorang siswa culun yang punya harapan tidak kena pukul tapi selalu dipukuli di mana saja dia berada. Yang setelah pindah tempat tinggal dan sekolah, serta namanya mirip dengan jagoan dari sekitar situ, dia akhirnya mendapat kesempatan untuk merubah hidupnya menjadi lelaki yang lebih berani. Oke, tanpa A, I, dan U lagi, mari kita OTW. Episode 2 dimulai dari si Chehong yang menyemangati teman-temannya bahwa sekarang kecamatan Fuyu adalah milik mereka. Hitung-hitung ada orang jago yang backup mereka nih. Tapi fokusnya si Byung Tae bukannya di situ, tapi sedang mengutuki dirinya. Sedang Neng Santi, dia hanya memandangi orang yang terkuat saja. Dalam hal ini si Byung Tae. 모를 수가 없어. 인자. 우리 손아래에 있는 거요. Pagi harinya si Byung Tae terbangun dan ditanyai kehidupan sekolahnya. Dia bilang, di sekolah aku diterima dengan sangat baik oleh semua orang. Tapi dalam hatinya dia, sayangnya itu karena namaku mirip orang lain. Dia pun menceritakan alasan dia selalu dipukuli menurut dia. Mulai dari melanggar batas yang dibuat oleh teman sebangkunya yang saat itu sedang nyontek padanya, dipukuli karena berjalan dengan mata terbuka, dan yang lebih parah lagi, bernapas dengan bebas. 숨 쉰다고 되는겨? 때리니까 맞는 때리는데 얘는 여러 가지 이유가 있더라고. 옹양 왕찌질이 장병태여. Sebelum berangkat sekolah, mereka semua sarapan bersama dulu dengan sangat harmonis sambil bercanda gurau dan membahas tentang kakek-kakek mereka yang gugur di masa penjajahan. Tapi Neng Jiyung secara sembunyi-sembunyi memperhatikan si Byung Tae. Mungkin dia suka si Byung Tae kali. Tak mau kalah, si Byung Tae juga sempat-sempatnya memberikan yogurt ke Neng Jiyung saat disuruh bapaknya ambil air. 이거 우리 또 저 동상 조부님이신 그 Sampai ketika Pak Budi karena terlalu banyak bicara, salah menyebut sebuah nama. Ibunya Neng Jiyung pergi dengan muka masam dari tempat itu. Hal itu juga membuat Pak Joni kalang kabut. Weh, jangan asal bicara. 물 좀 조금 거시게 봐, 좀 가져와봐. Namanya juga sekolah kejuruan. Si Byung Tae CS mendapat kelas outdoor di kandang sapi dan mendapat pelajaran tentang jenis-jenis sapi. Tapi teman-temannya si Byung Tae malah asik bermain di belakang. Si Byung Tae yang baru merasakan kehidupan sekolah yang kayak gini langsung berpikir, wah senangnya jadi harimau putiasan. Aku bisa mendapat teman yang baik-baik seperti mereka ini. Tapi dia juga merasa bersalah karena dia merasa membohongi teman-temannya tersebut. 짜지 이 말이요. 미안한 네 말이요. 준 거는 내가 죽을 때까지 잊지 못할. Yang lucunya lagi, pas jam istirahat mereka pergi main bola. Pas bolanya dioper ke si Byung Tae, dia disuruh membawa bolanya hingga ke gawang. Dan siapapun yang mendekati dia langsung kena Shaolin Soccer. Ditendang, ditabrak, dibanting, dan hingga akhirnya dia di depan gawang. Pas dia hendak menendang bola, dia ditabrak oleh si Cepu dan terjatuh. Melihat hal itu, si Doni maju dan langsung bilang, wah kamu ini palsu ini. Tidak mungkin harimau putiasan selama ini. Ditabrak si Cepu saja langsung jatuh. Pokoknya dia mulai meragukan si Byung Tae. Pas masuk dalam kelas, si Cepu pun mulai mencoba berinteraksi dengan si Byung Tae, mengingatkan dia tentang pertemuan mereka di rental PS dan pertengkaran si Byung Tae dengan anak SMP. Dan pembicaraan itu didengar oleh si Doni yang notabene-nya memang meragukan keaslian si Byung Tae sebagai harimau putih hiasan. 된다는겨? 너 이게 뭔 줄 알아? Akhirnya dia menguji Byung Tae. Dia menyuruh Byung Tae merokok di depannya. Si Byung Tae yang tak pernah merokok pun menghisap rokok tersebut dan batuk-batuk. Pas si Byung Tae mau jujur dia bukan si harimau putih, rombongan Chehong datang dan berusaha menyenangkan hati si Byung Tae. 야, 무슨 일이냐?
Melihat hal itu, si Byung Tae tambah merasa bersalah. Dan pas mau jujur, si Chae-hong bilang, "Byung Tae, aku tahu perasaanmu. Pasti kau merasa rumit kan? Aku bisa tahu itu dari matamu. Aku akan mengajarimu pelajaran." Si Byung Tae pun sudah siap dihajar. Tahu-taunya si Chae-hong malah menghajar si Doni karena sebelumnya dia sudah melakukan si Byung Tae. Setelah itu, dia meminta maaf kepada Byung Tae atas nama semua anak buahnya dan berharap bisa tetap berteman baik dengan Byung Tae. 누구가 생각하는 나산 백호가? 예? 그런데도 이렇게 신사적으로 확인을 했어요. 정신을 차리더냐. Sebelum pulang sekolah, si Cepu yang ternyata tetanggaan dengan Byung Tae pun mulai mengancam Byung Tae karena dia mengetahui siapa sebenarnya Byung Tae. Dan saat itulah si Doni yang sudah muak dengan Byung Tae maju dan langsung menghajar si Cepu dengan membabi buta. Pas dia hendak memukul lagi, Byung Tae melarang dia. "Sudah Jo, jangan." Merasa tak terima, dia mengajak duel si Byung Tae. Si Byung Tae pun menerima tantangan Carok itu dengan syarat setelah menyelesaikan tugas piket. Si Yoyo mencoba menasihati si Doni, "Nanti lu mati. Sonde, sama saja, mati tanam." 내가 아산 백호를 이기면 뭐 어째 한번 붙어볼 쳐? 태비 참고 와. Singkat cerita, mereka pun duel. Dan duel itu ditonton oleh si Yoyo, Kepala Besi, si Kribo, dan si Cepu. Si Byung Tae sudah kalah secara mental pokoknya. Dia diolok-olok oleh si Doni hingga habis-habisan. Pas mulai, si Doni yang jago judo mencoba menyerang dan menangkap Byung Tae. Dan saat itu, penonton Carok tersebut sedang teralihkan, jadi tak bisa melihat apa yang terjadi. Saat si Doni sudah benar-benar yakin Byung Tae bukanlah harimau putih hiasan, karena Byung Tae berkelahi dengan menggigit, dia melonggarkan pertahanannya. Pas dia sudah menangkap dan hendak membanting Byung Tae mengamuk dan tanpa sengaja memukuli pelipis si Doni dengan sikunya. Dan pingsan si Doninya, kocaknya. Dan saat itulah para penonton berbalik dan melihat laga Carok itu. Loh, sudah kalah si Doni. Wah, orang itu benar-benar jago sekali ya. Sedang si Byung Tae dia bingung. Loh, kok dia bisa pingsan? Dalam keadaan itu, dia maju mengambil rokoknya si Doni dan menghisapnya. Apa sih yang hebat dari sebuah rokok? 매는 꼭 피를 묻혀야. Melihat si Byung Tae yang merokok, si Yoyo makin ketakutan dan pergi dengan setengah berlari mengangkat si Doni yang sudah tak sadar. 이깟 담배가 뭐? 아니요? 아직도 분이 다 안 풀린. Pas pulang sekolah, si Chae-hong yang selalu merasa takut dengan Byung Tae pun mengajak si Byung Tae pergi minum-minum dan makan daging. Hal ini sebagai bentuk ketulusan hati mereka meminta maaf ke si Byung Tae. Pas sudah setengah jalan, si Doni datang dan disuruh meminta maaf. Singkatnya, mereka pun akur kembali serta makan daging dan minum bersama. Dan hancurlah kesempatan si Byung Tae untuk memperbaiki diri dan menjadi orang baik. 휘두르고 다니고 그러지 마라. Berjalan layaknya preman, memalak, minum-minum lagi, dan bermimpi menguasai kecamatan tempat tinggal mereka ini. Itulah kegiatan dan mimpi mereka sekarang. Pas sedang asik-asiknya, tanpa sengaja mereka melihat Neng Santi dengan pacarnya, sebut saja si Andi. Mereka sedang berkelahi di tengah jalan. Neng Santi memutusi pacarnya karena si pacar ini membelikan barang palsu untuk Neng Santi. 아니 그게 왜 알짜가? Si Chae-hong dengan pedenya melarai dan memperkenalkan Byung Tae ke mantan pacarnya Neng Santi yang notabene-nya pegang kunci tang besar sebagai harimau putih hiasan. Si Byung Tae pun maju, tapi tidak memukul. Dia malah menghina si Andi yang memberikan dompet murahan ke Neng Santi dan bilang itu dompet mahal. Si Andi tidak terima. Mau maju, tapi si Chae-hong CS maju dan lebih mendominasi.
Melihat kesempatan itu, si Byung Tae makin menjadi dan menampar si Andi. Si Andi mau maju juga, tapi si Cheong CS maju lagi. Akhirnya si Andi keok dan melarikan diri sekuat tenaga. Byung Tae pun mengambil kesempatan ini untuk mendekati Neng Santi. Sedang Neng Santi juga jagolah menggait para lelaki yang targetnya adalah lelaki terkuat di daerah situ. Dia memberikan roti kesukaan Neng Santi, memperhatikan Neng Santi, dan niat menjadi pengawal Neng Santi kemanapun Neng Santi pergi. Neng Santi langsung kepincut dan tertawa mendengar hal itu. Dan setelah sedikit perhatian dari Neng Santi, Byung Tae langsung klepek-klepek. Dasar jomblo. Si Byung Tae memang tak tahu diri, tapi lebih sadis teman-temannya, yang setelah melihat aksi Byung Tae malam ini, mereka langsung menghasut Byung Tae untuk menyerang sekolah milik si Andi. Dalam perjalanan pulang, si Byung Tae dan si Yoyo tanpa sengaja melihat Neng Ji-young sedang berantem. Ternyata Neng Ji-young yang di rumahnya kalem, di luar dijuluki sebagai Black Widow. Anjir, janda hitam cok. Neng Ji-young sekarang carok lawan 3 orang, tapi tanpa pernah sekalipun terkena pukulan. Dan dia mengalahkan ketiga orang tersebut. Si Byung Tae yang melihat hal itu benar-benar takjub sekali. Minta berguru nanti. Saat sudah sampai di rumah, Neng Ji-young sudah berpura-pura jadi baik lagi. Sedang Byung Tae yang mengetahui hal tadi tak bisa tenang sama sekali dan langsung mengajak Neng Ji-young untuk pergi berbicara di gudang. Singkatnya, mereka ketemu dan mulai berbicara. Tapi si Byung Tae salah ucap Black Widow sebagai Black Spider. Dia mengancam Neng Ji-young untuk menceritakan perilaku Neng Ji-young kepada ibunya. Tapi hanya dengan satu tendangan, Byung Tae dilumpuhkan dan balik diancam. 아버지한테 말했다간 Di sisi lain, si harimau putih Yasan asli baru saja tersadar di rumah sehat dari pingsannya setelah bertabrakan kepala dengan si Byung Tae yang kurang lebih sudah hampir seminggu dan habis. Oke guys, itulah rangkuman film Masa Muda episode 2. Episode berikutnya akan Mimin upload secepatnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar Mimin tambah semangat membuat kontennya. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar apabila kalian punya request film dan saran yang membangun. See you di sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.